Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Submateri yang pertama yaitu ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Nah, pada layar ada beberapa gambar. Coba kalian sebutkan yang mana yang termasuk makhluk hidup. Tentunya dengan mengamati ciri-cirinya kalian bisa menentukan mana yang termasuk benda hidup maupun benda tak hidup. Nah, anak-anak, benda tak hidup contohnya seperti batu, tanah, air, kayu, dan sebagainya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak memerlukan makanan dan minuman, sehingga tidak melakukan metabolisme. Yang ketiga, tidak berkembang biak, sehingga tidak dapat mempertahankan jenisnya. Yang keempat, tidak tumbuh atau bertambah besar. Kemudian yang kelima, tidak peka terhadap rangsangan. Dan yang keenam, tidak dapat bergerak. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 ya anak-anak. Kita langsung mempelajarinya. Yang pertama, yaitu bernafas. Yaitu adalah kegiatan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Reaksinya bisa kalian lihat pada layar ya. C6H12O6 adalah karbohidrat. Ketika bereaksi dengan O2 disebut proses oksidasi tubuh, yaitu pembakaran bahan makanan menjadi energi. Nah, selain menghasilkan energi, juga menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Energi ini digunakan untuk melakukan aktivitas dan bergerak. Nah, pada gambar ada beberapa sistem pernafasan pada makhluk hidup. Contohnya pada hewan seperti cacing menggunakan kulit, burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, pada ikan menggunakan insang, pada belalang menggunakan trachea, dan pada katak menggunakan paru-paru dan kulit. Untuk manusia yang menggunakan paru-paru, karena pada tumbuhan itu menggunakan stomata, lentisel, dan rambut akar. Jadi bisa kita lihat bahwa sistem pernafasan makhluk hidup berbeda-beda, tergantung pada tempat hidup dan jenis makhluk hidupnya. Kemudian ciri yang kedua adalah bergerak ya anak-anak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, hewan dan tumbuhan itu geraknya disebut gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan, hewan dan manusia disebut gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan disebut gerak pasif karena pergerakannya tidak dapat diamati secara langsung. Jadi susah untuk diamati ya anak-anak. Nah, ada beberapa alat gerak pada makhluk hidup. Kita menggunakan kaki dan beberapa vertebrata juga menggunakan kaki. Ikan menggunakan sirip, burung menggunakan sayap, amoeba menggunakan kaki semu atau disebut pseudopodia. Nah, ciri yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Makanan dijadikan sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Nah, pada tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, sumber makanan dari tumbuhan itu berupa bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu cahaya sehingga terjadi proses fotosintesis. Pada manusia dan hewan, itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mencari makanannya sehingga disebut makhluk hidup heterotrof. Sedangkan pada tumbuhan disebut autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri yaitu melalui proses fotosintesis. Jadi yang keempat adalah peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Perubahan atau pengaruh dari luar itu disebut rangsang atau stimulus dan reaksi makhluk hidup terhadap rangsang itu disebut respon. Nah, makhluk hidup itu menanggapi rangsang tujuannya untuk bertahan hidup, menghindari bahaya dan menyelesaikan diri dengan lingkungan. Pada manusia dan hewan itu ada 5 panca indera yang peka terhadap rangsangan. Ada mata, telinga, hidung, kulit, kemudian ada lidah. Contohnya pada manusia, ketika melihat cahaya matahari kita otomatis refleks untuk menutup mata. Pada hewan, ketika kita menyentuh kaki 1000 maka tubuhnya akan menggulung. Nah, meskipun pada tumbuhan tidak memiliki alat indera, tapi juga tetap bisa menanggapi rangsang. Contohnya apa? Daun putri malu ini bisa mengatup ketika kita sentuh. Yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan adalah kuantitatif dan irreversibel. Kuantitatif maksudnya dapat diukur, sedangkan irreversibel tidak dapat kembali. Ketika pertumbuhan tinggi ya tidak bisa kembali dari 100, 150 tidak bisa kembali ke 100 lagi karena pertumbuhan tinggi selalu bertambah. Nah, sifat pertumbuhan pada tumbuhan itu tidak terbatas, maksudnya tidak ada batasan, jadi sampai kapanpun akan terus bertambah. Sedangkan pada hewan dan manusia itu bersifat terbatas karena ada waktu tertentu pertumbuhannya itu akan berhenti. Contohnya pada manusia usia 20 tahun perempuan, maka pertumbuhan tingginya tetap akan segitu saja. Nah, sedangkan perkembangan itu apa? Perkembangan adalah perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan aktivitas tubuh. Jadi
pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif ya anak-anak. Kemudian yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa, dapat berupa keringat dan urin. Ada beberapa cara pengeluaran zat sisa yaitu ekskresi, defekasi, ekspirasi, dan pada tumbuhan itu melalui gutasi dan transpirasi. Nah, anak-anak, yang ketujuh adalah berkembang biak atau bereproduksi, yaitu untuk memastikan jenisnya. Ada dua cara, generatif dan vegetatif. Generatif memerlukan 2 induk, sedangkan vegetatif hanya 1 induk saja. Nah, ini contoh generatif dan vegetatif pada hewan ya. Kita lihat pada layar. Yang ini adalah contoh generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Untuk generatif pada tumbuhan itu melalui pusat penyerbukan. Nah, jadi yang kelima adalah yang ke-8 maksudnya yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Nah, karena dia mampu beradaptasi, maka memungkinkan makhluk hidup itu bertahan dalam kondisi yang berubah. Ada macam-macam adaptasi yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, contohnya morfologi itu adalah perubahan bentuk paruh burung yang bermacam-macam disesuaikan jenis makanannya. Nah, fisiologi contohnya unta memiliki punuk pada punggungnya. Nah, kemudian yang tingkah laku itu contohnya cumi-cumi dapat mengeluarkan tinta ketika dalam kondisi bahaya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Cicak akan melepaskan ekornya. Kemudian ada kucing itu menegangkan bulunya untuk menakuti musuh. Kemudian unta memiliki punuk di punggungnya. Bebek memiliki sirip, kaki yang bersirip sehingga dapat berenang. Kelelawar memiliki jari yang tajam agar bisa menempel pada tembok yang dia hinggapi. Kemudian pada tumbuhan contohnya kaktus memiliki duri sebagai pengganti daun. Kemudian ada bunga petai ini mengeluarkan zat yang berbau sehingga bisa menarik serangga, menarik lalat untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian ada enceng gondok memiliki pakaian yang berunggas sehingga dia bisa mengapung. Kemudian bunga teratai ini memiliki daun yang lebar sehingga bisa mengapung dalam air. Kemudian ada kantong semar ini memiliki lubang untuk menangkap serangga. Itu ya anak-anak. Penjelasan untuk materi klasifikasi makhluk hidup, submateri ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.